Bandung diguyur hujan terus tiap hari. Pohon tinnya katanya kalau musim hujan, kalau daunnya kena air hujan itu terkena karat daun, sehingga daunnya pada rontok ya. Kita lihat apa udah matang nih. Ternyata ini masih proses menuju matang. Udah mulai berubah warna. Segede bola pingpong. Ini nggak tahu tipenya apa. Nah, tadi emak saya minta dipetik Iraki yang lebih kecil dari ini, merahnya, tapi udah hampir 90%, kata dia sih udah manis ya. Jadi ternyata kalau yang Iraki ini kalau di musim hujan ini harus agak sabar sampai si dahan batang buahnya ini melengkung seperti ini nih, tanda-tanda makin siap petik. Nah, kalau yang masih muda kan nih masih begini nih, tegang gitu ya. Jadi kelihatan ya tanda-tanda si Iraki buahnya udah menuju matang, batang ininya nih udah mulai melengkung. Kayaknya begitu ya pengamatan saya. Nah, apakah ini juga matang nih? Ini udah melengkung nih. Tapi kalau kita pegang ini masih keras. Masih keras dan warnanya masih belum berganti warna. Nah, ini nih karat daun yang kayak gini nih. Ini daunnya berkarat atau emang tipenya tipe tin belang nih ya, kurang paham juga nih, kayak kena karat daun ini mah. Mana lagi nih yang kena karat daun? Ini hasil belajar cangkok, udah ditaruh di polybag, seger-seger ya. Daunnya udah mulai banyak. Itu juga baru turun cangkok sekitar mungkin 1 bulan setelah turun cangkok. Yang masih 1-2 minggu masih ditaruh di naungan atap. Nah, ini nih karat daun nih, katanya gini nih. Nah, itu tuh yang ada hitam-hitam begitu ya, kayak besi berkarat lah. Jadi posisi per bulan November, setelah saya mulai menanam batang pohon tin dari Februari, Maret, stok di rumah emak saya ini udah ada sekitar 35 sampai 40 pohon, termasuk yang baru turun cangkok. Kalau yang di planter bag, di polybag ya mungkin sekitar 30. Yang turun cangkoknya mungkin sekitar 15. Nah, ini baru turun cangkok. Yang terakhir itu ini nih. Ini daunnya nih belum keluar, turun cangkok. Kemudian ini yang ada buah, ternyata buahnya nih udah seminggu masih bertahan. Biasanya kalau yang ada buahnya itu buahnya udah rontok duluan. Tapi ini ternyata daunnya yang rontok duluan. Ini masih keluar daun kecil. Seru juga. Ada hasil nyangkok, kemudian tiap hari liatin ada daun atau enggak ya. Jadi belajar berkebun itu ternyata seperti ini. Kita jadi menghargai setiap proses, setiap keluar calon tunas daun, kita bersyukur, kita syukurin, kita
kita syukuri, bukan syukurin. Setiap ada batang calon buah kita bersyukur. Nah ini yang harus diajarkan ke anak-anak generasi milenial kayaknya ya. Anak-anak kita yang kebanyakan ngegame, kebanyakan main gadget, kayaknya level bersyukurnya pasti berbeda kalau dengan yang biasa mengamati proses berkebun seperti ini. Hari demi hari, detik demi detik, setiap proses dari batang tanaman yang kita tanam, kita amatin, itu kelihatannya itu tuh ya. Ada satu poin dari berkebun yang kayaknya wajib anak-anak miliki, sehingga dia bisa menghargai sepetak jengkal tanah leluhurnya agar nggak gampang main jual, main Lego, ataupun dilepas ke pihak asing atau asing. Ini nih kenapa gunung-gunung gampang lepas ke pihak luar ya, karena kita kurang ngelolanya kali ya. Kalau kita punya sense mengelola lahan-lahan seperti ini, itu pasti setiap jurang, setiap pelosok gunung udah kita manfaatkan. Nah ini yang harus kita tumbuhkan nih buat generasi anak cucu kita. Karena sekarang negara kita dikuasai oleh pihak-pihak oligarki, rakyat kayak kita yang nggak punya lahan bakal susah untuk berubah nasibnya. Oke, udah mau maghrib. Jadi saya lagi berenung-renung, manfaat berkebun itu bukan cuma dapat buah-buah seperti ini ya, tapi ini ngajarin ke anak cucu kita nih bagaimana kita menghargai sejengkal tanah yang ada di polybag, di dalam planter bag, ataupun sepetak tanah warisan orang tua kita, agar bisa kita pertahankan. Nah, pertahankannya itu ya harus punya ilmunya nih, ilmu berkebun ini nih kuncinya ya. Kalau kita tahu ilmunya, otomatis nanti setiap jengkal tanahnya akan dijaga, mudah-mudahan. Oke, wassalamualaikum.